Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan untuk ketua kelas Adnan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Siska, hari ini yang nggak masuk siapa, Siska? Masuk semua ya. Nah, kemarin kan kita udah kan melakukan percobaan yang ini, ya kita menggosokkan pengganti plastik ke rambut kita, kemudian kita melakukan pengujian terhadap kertas. Nah, jadi ini merupakan salah satu contoh atau cara yang kita gunakan untuk mengetahui apakah benda itu bermuatan listrik statis atau tidak. Ada alat ya yang dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya muatan listrik statis. Apa itu alatnya? Nah, jadi alatnya itu adalah elektroskop. Jadi setelah kegiatan pembelajaran kita ini, kalian akan lebih mengenal ya apa itu elektroskop dan bagaimana cara mengetahui adanya muatan listrik statis dalam suatu benda. Tujuan kita pada hari ini pertama, melalui pengamatan video, kalian dapat menjelaskan interaksi muatan listrik statis dengan benar. Melalui eksperimen, kalian dapat menganalisis prinsip kerja elektroskop dengan benar. Dan yang ketiga, melalui proyek, kalian dapat membuat elektroskop sederhana dengan baik. Prinsip kerja elektroskop sama dengan induksi listrik, yaitu dengan mendekatkan benda bermuatan, maka akan timbul gaya listrik pada suatu benda tersebut. Elektroskop sendiri merupakan sebuah alat yang kegunaannya untuk mendeteksi adanya muatan listrik suatu benda. Tidak hanya itu sahabat, alat ini juga dapat digunakan untuk mengetahui jenis muatan yang ada pada suatu benda, entah itu positif maupun negatif. Cuma tidak semua alat elektroskop itu bisa mengetahui apakah benda itu bermuatan positif atau benda itu bermuatan negatif. Tapi kalau misalkan untuk mengetahui ada atau tidaknya muatan listrik, ya muatan ini hampir sama dengan kita. Contoh, misalkan padel lebih tertarik pada wanita atau pada pria? Jelas wanita, karena berbeda kelamin kan. Begitu juga dengan muatan. Muatan kalau misalkan berbeda maka akan saling tarik menarik. Kalau misalkan sama muatannya akan saling tolak. Sekarang silakan kalian bergabung ya dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 3, kelompok 4. Perhatikan baik-baik apa yang kalian amati di video ini. Kalian tuliskan hal-hal apa saja yang kalian amati dari tayangan video tersebut. Kalian tuliskan masalah yang muncul ya berdasarkan hal-hal yang kalian sudah amati dari tayangan video tadi. Untuk kita menemukan atau menjawab pertanyaan, maka di sini kita akan membuat suatu proyek, di mana di sini kalian akan membuat terlebih dahulu judul proyeknya apa, kemudian tujuan proyek ini untuk apa, kemudian di sini kalian menuliskan prosedur pengerjaan proyek. Kemudian setelah itu nanti kita akan menentukan batas pengerjaan proyek. Kemudian setelah jadi produk yang kita buat, nanti kita melakukan pengujian.
Nah, di mana di sini nanti bisa kalian baca sendiri langkah-langkahnya sebelum melakukan pengujian. Setelah itu isi ya pertanyaan yang di bawah ini berdasarkan hasil pengujian. Di sini Bapak akan kasih waktu selama 10 menit membuat desain proyek. Yang pertama judul, kemudian tujuan dan prosedur. Kita akan membuat kesepakatan waktu pengerjaannya kasih waktu selama 35 menit. Dalam LKPD-nya ditulis batas pengerjaannya sampai jam 10:15. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menguji alat atau sebuah produk yang sudah kita ciptakan. Kemudian kalian isi pertanyaan yang ada di bawah tabel. Terbuka? Belum, Pak. Belum. Belum lama. Itu gosokan penggasnya dengan siapa? Kalau di situ mintanya apa? Boleh nggak kalau misalkan kita gosokkan di situ kan rambut, kita ganti kertas boleh nggak? Kenapa? Kertas mudah mengangkat, mudah untuk Sebenarnya sama ya, cuman perbedaannya nanti berdasarkan deret turbo listrik. Terbukanya banyak atau sedikit? Kenapa terbukanya sedikit? Nah, nanti jelaskan ya. Apa sih Pak?
Halo guys. Berdasarkan hasil pengamatan yang terjadi tersebut adalah karena terjadinya penumpukan di elektroskop kawat yang dekat dengan plastik menjadi kutub positif dan daun-daun elektroskop menjadi kutub negatif. Oleh karena kedua daun berkutub negatif, maka terjadi aksi tolak-menolak pada daun elektroskop. Daunnya itu perubahan, menjauhnya itu sebentar atau lama atau gimana? Sifat tembaga dan aluminium foil termasuk dalam logam. Di mana kita tahu logam itu dapat menghantarkan. Kan kita dekatkan nih gasnya. Apa yang terjadi? Maka daun di sini akan mengembang. Kenapa mengembang? Awalnya kan pasti benda itu bermuatan netral. Artinya apa? Muatan positif dan muatan negatifnya sama. Muatan positif di kepala dengan daun ini sama jumlahnya, muatan positif dan negatif. Pada saat didekatkan, apa yang terjadi? Ingat konsep yang di awal. Apabila muatan yang sejenis, ya, yang sama, maka akan saling tolak menolak atau menjauh. Sedangkan yang berbeda akan tarik menarik atau berdekatan. Karena di sini muatannya negatif, ya, menggantinya bermuatan negatif, maka yang akan mendekat ke dalam pala elektroskop ini adalah muatan positif. Sedangkan muatan negatifnya akan berada di daun ini. Karena di sini daunnya sudah bermuatan negatif, nah kita tahu kalau negatif atau negatif maka menjauh. Makanya daunnya terbuka. Jadi semakin banyak muatan negatif di sini, ya, otomatis gayanya akan semakin besar, maka akan terbuka. Kita bacakan skor anjingnya ya. Kelompok 1 250, kelompok 2 100, kelompok 3 0, dan kelompok 4 skornya 300. Jadi skor sementara pemenangnya adalah kelompok 4. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu kelompok 4. Nanti menunggu. Bapak akan ingatkan kalian untuk memaksimalkan ibadah di rumah. Kemudian jaga kesehatan, ya, karena cuaca saat ini yang sangat tidak mendukung. Setelah itu nanti kita akan belajar tentang gaya bolong. Oke, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita ini, silakan untuk menutup kegiatan kita ini. Jadi, jangan.